Jadi, saya akan membahas bagaimana kita bisa membentengi diri kita bisa mencegah diri kita agar pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan terorisme ataupun radikalisme ini tidak masuk ke dalam diri kita ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi, eee, ini yang akan saya sampaikan untuk teman-teman semua biar kita bisa lebih selektif ketika bergaul dengan siapapun yang pertama. Yang kedua, kita bisa lebih selektif ketika mulai aktif di kajian, kita ikut datang ke kajian, kita perlu selektif juga kajian seperti apa yang baiknya dihindari, kajian seperti apa yang baiknya bisa kita kita ikuti di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama. Oke, yang belum belum kenal sama saya, yang belum kenal sama saya kenalan dulu nih. Saya terlalu bersemangat sampai lupa mengenalkan diri saya. Tadi mungkin sekilas sudah dikenalkan sama Mas Al dan saya kenalkan sedikit tentang diri saya biar teman-teman bisa lebih kenal dengan saya. Jadi nama saya Idrus Putra dan alhamdulillah selama lebih dari 10 tahun ini saya aktif mempelajari, mempraktekkan, dan juga mengajarkan segala hal yang berhubungan dengan dunia teknologi pikiran, terutama di bidang persuasi. Dan alhamdulillah Allah berikan saya kesempatan dan kemudian untuk menuliskan 3 buku. Buku pertama di tahun 2012 yaitu adalah The Miracle of Conversational Hypnosis. Di tahun 2016 saya menuliskan The Miracle of Hypnotic Persuasion, dan yang terakhir di tahun 2020 kemarin di bulan November, insya Allah kalau saya nggak salah ingat ya, itu adalah The Miracle of Slate of Mouth. Yang mana ketiga buku saya ini semuanya bertemakan tentang persuasi, teman-teman. Bagaimana cara memengaruhi orang lain. Makanya tema yang kita angkat pada hari ini, pada kesempatan kali ini adalah bagaimana orang tuh bisa terpengaruhi gitu. Bagaimana orang tuh bisa dicuci otaknya, dipengaruhi sehingga punya pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman yang nggak sesuai gitu ya. Nah, jadi ini akan kita bahas. Ini sekilas dari saya ya. Baik. Main teknologi atau teknologi pikiran. Mungkin kita sering mendengar apa kata-kata atau terminologi main teknologi ini ya. Teknologi pikiran. Sebenarnya itu apa sih? Ini adalah sebuah istilah atau terminologi yang digunakan ketika kita mempelajari tentang seluk-beluk dunia pikiran manusia. Ya, kenapa dikatakan sebuah teknologi? Karena sama halnya seperti komputer gitu loh. Itu adalah sebuah teknologi. Pikiran pun juga sama seperti itu, di mana pikiran manusia itu bisa diprogram, bisa diinstal, bisa di-uninstall. Yang mana ketika diinstal suatu program berarti itu akan menjadi sebuah perilaku. Nah, termasuk ketika orang terjangkit oleh pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman yang radikal gitu ya, pemahaman yang nggak benar. Karena apa ya? Karena di dalamnya diinstal sebuah program. Jadi pikiran manusia itu sama seperti komputer ya. Kalau kita menginstal sebuah program, maka eh, itu bisa diedit, diotak-atik di dalamnya gitu. Pikiran manusia pun juga sama. Makanya dikatakan sebagai teknologi pikiran, dan pengetahuan yang saya pelajari yaitu hipnosis dan juga neurolinguistic programming itu merupakan teknologi pikiran atau main teknologi yang saya fokuskan di bidang hipnosis dan juga NLP. Ini secara ringkasnya aja ya. Jadi teknologi pikiran itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mempelajari tentang seluk-beluk dunia pikiran manusia. Baik. Nah, karena kita membahas tentang pikiran manusia, maka kita akan membahas yang namanya pemodelan pikiran manusia. Ini saya adaptasi dari beberapa referensi ya, salah satunya dari buku Peace of Mind, itu yang menjelaskan bahwa pikiran manusia itu sebenarnya bukan terbagi ya. Manusia memiliki dua bentuk pikiran, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ada yang mengatakan alam sadar, alam bawah sadar. Sebenarnya sama aja. Nah, itu hanya sebuah penamaan aja. Yang penting kita tahu fungsinya itu apa dan apa yang terjadi ketika kita mempelajari hal ini. Baik, ada conscious mind atau pikiran sadar dan subconscious mind. Ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa peran dari pikiran sadar itu 12%, ada yang mengatakan 20%,
Ada juga nanti yang mengatakan peran dari pikiran bawah sadar itu 88%, ada juga yang mengatakan 80%. Kita mau pakai pendapat yang manapun bebas, teman-teman. Yang perlu kita amati adalah bahwa pikiran bawah sadar itu yang paling banyak berperan dalam mengendalikan perilaku kita. Nah, makanya segala bentuk kegiatan persuasi, kegiatan untuk memengaruhi pikiran, kegiatan cuci otak yang berlandaskan dari psikologi, itu pasti yang ditekankan adalah bagaimana informasi bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ya, nah kita bahas dulu yang pertama nih. Pikiran sadar itu berfungsi sebagai pikiran yang kritis dan logis. Ada lagi analitis. Jadi semua informasi yang kita dapatkan itu pasti pertama kali difilter oleh pikiran sadar kita. Kita mengatakan ini baik, ini buruk, terus ini bermanfaat atau tidak. Itu semuanya dari pikiran sadar. Karena pikiran ini yang berfungsi sebagai filter pertama. Ya. Yang berikutnya, pikiran bawah sadar. Di dalam pikiran bawah sadar itu terletak yang namanya emosi. Jadi emosi manusia itu tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Jadi segala memori, ingatan itu pun juga tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita. Yang berikutnya nilai dan keyakinan. Jadi apapun yang kita anggap baik, benar, baik, buruk, salah, benar, ya, bermanfaat atau tidak, itu semuanya berada di pikiran bawah sadar kita. Semuanya tersimpan dengan baik di pikiran bawah sadar kita. Gitu. Nah, pendekatan yang dilakukan dalam cuci otak itu juga tetap menggunakan kaidah di dalam pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Prinsipnya gini, teman-teman semuanya. Jika informasi ingin lebih mudah diterima oleh manusia, maka syarat pertama adalah pikiran sadar perannya itu perlu dilemahkan atau perlu dikurangi perannya. Ya. Sehingga informasi itu tidak terlalu banyak dikritisi, dianalisa. Prinsip pertamanya ini yang perlu kita ingat. Bahwa setiap informasi itu kan tadi akan difilter di pikiran sadar kita. Makanya agar informasi ini bisa lebih mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, maka pikiran sadar ini perlu dilemahkan terlebih dahulu. Jadi biar dia nggak terlalu banyak berperan. Nah, hipnosis ya, atau yang kita kenal dengan hipnotis di luar sana, itu memang tujuannya adalah untuk melemahkan pikiran sadar. Jadi biar pikiran sadarnya ini nggak terlalu banyak berfungsi, berperan, sehingga informasi, sugesti, ide, saran itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, ketika informasi ini sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, ini berpotensi besar menjadi nilai dan keyakinan. Ketika informasi sudah menjadi nilai dan keyakinan di dalam diri manusia, ya inilah yang nanti akan menggerakkan perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu terbentuk dari sekumpulan nilai dan juga keyakinan. Di awal tadi saya menyampaikan bahwa agama itu adalah kendaraan yang dinaikin oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk menyampaikan ideologi ataupun pemahaman-pemahaman yang radikal atau yang berkaitan dengan teror. Karena apa? Agama kan sebagai bentuk keyakinan, dan keyakinan ini berada di pikiran bawah sadar. Makanya kalau kita melihat, kita geser sedikit ya, kita nggak bahas tentang terorisme atau radikalisme. Kalau kita melihat fenomena orang yang sedang hijrah, ya, kalau kita melihat secara perilakunya juga pasti akan berubah. Ya, ada perubahan perilaku di sana. Karena apa? Ketika orang sudah mulai hijrah, ada sebuah pemahaman baru di dalam dirinya. Dia menjadi punya pandangan, punya pemahaman. Oh, ternyata yang aku lakukan dulu ini nggak boleh. Berarti ini nggak boleh aku lakukan sekarang. Oh, ternyata ini nggak boleh. Oh, ini boleh. Nah, perubahan ini, ya pemahaman ini yang membuat perilakunya menjadi berubah. Ingat ya, jadi ketika ada suatu
pemahaman yang masuk di dalam diri manusia ini akan mengubah perilakunya. Nah, setelah itu ketika pemahaman sudah mulai berubah, perilakunya akan ikut berubah. Di dalam dunia cuci otak, kalau kita mau mengubah perilaku manusia, yang diubah apa? Pemahamannya dulu. Pemahaman itu muncul dari mana? Dari sudut pandang, dari cara menilai. Ketika kita menilai sesuatu dari suatu rujukan, ya, dari satu referensi, dengan banyak referensi, itu menghasilkan perilaku yang berbeda. Contoh, semisal ketika kita berselisih dengan orang, ya, kita bergesekan dengan orang. Kalau kita minim ilmu, katakan ya seperti itu ya, maka kita akan merespon gesekan atau masalah tersebut itu dengan sedikit pilihan respon. Tapi semakin banyak ilmu yang kita pelajari, insya Allah itu akan menjadi kita punya banyak pilihan untuk merespon hal tersebut ketika kita bergesekan dengan orang. Nah, makanya di dalam dunia cuci otak yang banyak dilakukan adalah penanaman ideologi. Kalau dalam bahasa sederhana adalah diberikan sugesti, dicekokin sugesti-sugesti. Nah, cara memasukkan sugesti biar bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar, nanti kita akan bahas lebih detail. Intinya adalah pikiran sadar ini harus dilemahkan terlebih dahulu. Nah, gimana cara melemahkan pikiran sadar manusia yang paling mudah? Kita bahas tentang prinsip dasar bagaimana manusia bisa dimotivasi, bagaimana manusia bisa digerakkan. Manusia bisa digerakkan oleh dua hal, yaitu ketika manusia diiming-imingin, yang kedua ketika manusia ditakut-takutin. Sebenarnya itu aja, itu aja. Ketika manusia diiming-imingi sesuatu, ada sebuah hal yang menjanjikan, yang menyenangkan, yang menggembirakan, manusia akan lebih mudah untuk bergerak ke sana. Ada yang seperti itu. Ada juga ya ketika manusia ditakut-takutin oleh sesuatu. Ya kan? Nah, ini yang digunakan untuk melemahkan peran dari pikiran sadar. Kalau kita bahas apa aja yang bisa pikiran sadar itu menjadi lemah, itu ada banyak teman-teman. Cuma kita kerucutkan aja kalau dalam memberikan sebuah ideologi atau pemahaman, maka biasanya ada peran dari diiming-imingi dan juga ditakut-takutin. Gitu. Contoh semisal kita melihat perilaku orang yang mengatasnamakan jihad, ya kan? Doktrin yang diberikan apa? Surga. Diiming-imingin, iya kan? Hah? Ada bidadari dan sebagainya. Pasti yang diberikan adalah diiming-imingi. Ya. Atau mungkin juga bisa ditakut-takutin. Prinsipnya itu, untuk melemahkan pikiran sadar manusia itu, kalau nggak diiming-imingin, bisa ditakut-takutin. Nah, yang berikutnya adalah, ketika pikiran bawah sadar ini menjadi sangat aktif, pikiran sadar ini akan melemah. Selalu seperti itu. Ketika pikiran sadar melemah, pikiran bawah sadar menjadi sangat aktif. Ketika pikiran bawah sadar ini sangat aktif, kemampuan berpikir logis manusia itu semakin melemah. Jadi perannya nggak akan bisa optimal, nggak akan bisa maksimal. Orang yang berada dalam ketakutan, nah itu pikiran sadarnya itu melemah. Orang yang lagi seneng banget, nah itu juga pikiran sadarnya akan melemah. Nah, prinsip yang berikutnya, ketika emosi lebih tinggi dari logika, ini bahasa sederhana ya, ketika emosi manusia lebih tinggi dari logika, manusia kan menjadi lebih bodoh. Karena nggak bisa berpikir secara jernih, nggak bisa berpikir secara kritis, analitis, dan juga logis. Prinsipnya di situ. Nah, penanaman ideologi-ideologi seperti ini nantinya akan saya bahas lebih banyak di slide-slide belakang nanti abis ini ya. Jadi intinya ini, kalau kita melihat di layar ini, di slide ini, bahwa prinsip utama dalam memberikan sugesti atau menanamkan ideologi adalah melemahkan pikiran sadar. Ya. Bisa jadi ketika orang diberi sesuatu, ya dikasih hadiah, dikasih apapun, itu juga salah satu cara pikiran sadar manusia itu menjadi lemah perannya, fungsinya akan melemah, fungsinya akan menurun, gitu. Ya.
Nah, yang poin berikutnya sekarang. Bagaimana manusia itu dapat dipengaruhi? Di pembahasan tadi sudah saya sampaikan bahwa pertama kali pikiran sadar itu harus dilemahkan. Perannya harus dilemahkan. Yang diaktifkan adalah pikiran bawah sadarnya. Tujuannya adalah agar sugesti, saran, ide, ataupun pemahaman bisa lebih mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar orang lain. Ya. Kita bahas yang pertama nih. Pengulangan atau repetisi. Jadi gimana orang itu bisa terpengaruhi? Yang pertama adalah karena adanya pengulangan atau repetisi. Jadi konsep cuci otak, konsep untuk memengaruhi pikiran orang lain atau memengaruhi siapapun itu selalu kita jumpai dalam keseharian. Sering kita jumpai dalam keseharian. Buat teman-teman yang nonton TV ya, iklan itu selalu diputar berkali-kali. Tujuannya apa sih? Informasi yang disampaikan berulang-ulang kali atau direpetisi, tujuannya adalah untuk biar bisa lebih tertanam, tertancap di dalam pikiran bawah sadar. Nah, sebagai contoh, kalau saya tanya ke teman-teman semua, ya, pasta gigi. Nah, merek apa yang muncul? Seperti itu. Sabun cuci piring. Merek apa yang muncul? Merek yang muncul ini bisa jadi karena pengulangan-pengulangan iklan yang kita terima. Atau mungkin karena kita menggunakan produk itu secara terus-menerus. Jadi prinsip dari cuci otak yang pertama itu pasti adanya pengulangan informasi yang diberikan. Ide, gagasan. Itu diulang terus, disampaikan berkali-kali dan sesering mungkin, sebanyak mungkin. Ini prinsip yang pertama. Ya. Makanya eh, dalam cuci otak di dunia terorisme, bab tentang jihad ya, bab tentang jihad itu terus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Dan saya juga perlu menyampaikan sama teman-teman semua bahwa memang di dalam Islam eh, jihad itu memang bagian di dalam agama kita, dalam agama Islam. Cuma sudah diatur gitu loh. Jihad itu termasuk ibadah sejauh yang saya pahami, ya. Dan syarat sah diterimanya ibadah itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ikhlas, kita mengharapkan ridho dari Allah. Yang kedua adalah itiba, atau mengikuti apa yang sudah Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah sudah ajarkan kepada kita. Jadi ibadah itu nggak bisa berasaskan atau berlandaskan hanya semangat gitu loh. Wah, cuma semangat gitu aja. Makanya kalau kita mau beribadah, terutama dalam bab jihad ya kan, itu perlu kita eh, pelajari juga jihad yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang seperti apa. Jihad yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW itu seperti apa. Ini yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Jadi nggak bisa, wah jihad gitu, enggak gitu loh. Apakah jihad itu semata-mata berperang gitu? Ya, kalau zaman dulu mungkin iya ya, di zaman para sahabat Rasulullah ada kegiatan jihad itu berperang, tapi jihad itu bukan hanya tentang perang gitu. Bukan tentang perang, bukan hanya tentang perang. Nah, makanya perlu kita pelajari bersama juga bahwa di dalam ibadah itu yang pertama syarat diterimanya ibadah itu adalah ikhlas. Yang kedua adalah kita mengikuti Rasulullah, apa yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Jadi tanpa dua hal ini ada kemungkinan besar ibadah kita itu akan ditolak. Gitu loh. Jadi makanya kita nggak bisa beribadah hanya berlandaskan semangat gitu kan. Oh lagi berapi-api nih, lagi membara semangat beribadahnya. Terus semisal sholat zuhurnya jadi 8 rakaat kan nggak mungkin seperti itu ya kan. Yang namanya ibadah itu sudah diatur sedetail mungkin di dalam agama kita. Ya, mulai dari bab bersuci, toharoh, sampai ibadah apapun, sampai kita berdoa sama Allah itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa kalau kita
semisal berjihad hanya berlandaskan semangat atau yang penting punya kemampuan dan kemauan untuk berjihad, nggak bisa. Syarat diterimanya ibadah ada dua, yaitu ikhlas dan juga ittiba atau mengikuti apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ya, makanya dalam memahami agama kita pun itu juga penting gitu loh. Karena apa? Semua sekte-sekte yang menyimpang, firqah-firqah yang sesat, eh, semuanya menukil dari Al-Quran dan As-Sunnah, menukil dari Al-Quran dan juga hadis. Dan kita sepakat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih itu tidak ada cacat di dalamnya. Itu sudah sempurna. Yang bermasalah adalah cara dalam memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, saya ulangi, yang bermasalah adalah cara dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya para sahabat Rasulullah SAW itu memiliki pemahaman agama yang sangat baik. Para sahabat. Karena apa? Para sahabat hidup di zamannya Rasulullah. Kalau sahabat melakukan kekeliruan, dalil bisa langsung keluar gitu. Entah itu peringatan dari Rasulullah ataupun Allah sendiri yang menurunkan ayatnya. Gitu ya. Jadi makanya kalau semisal kita mulai ada doktrin tentang jihad, ya secara otomatis kita langsung munculkan pemikiran logis, apakah jihad yang seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah? Apakah jihad seperti ini yang dilakukan oleh para sahabat? Sesederhana itu. Jadi makanya ketika kita mendapatkan informasi apapun, ya teman-teman, langkah yang paling mudah untuk membentengi diri kita adalah dengan mempertanyakan informasi tersebut, kebenarannya, ya. Ketika kita terima informasi, ide, gagasan atau apapun itu, yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu mempertanyakan dulu. Ini benar nggak? Ini sesuai nggak? Karena ini pertanyaan menjadi filter kita, menjadi benteng kita yang pertama untuk membatasi banyaknya informasi yang masuk pada diri kita. Nggak dipungkiri juga di zaman sekarang ini teknologi, informasi, sosial media, ya semua berisi tentang berita. Sehingga kita sendiri kadang juga bingung, ini berita yang benar yang mana, berita yang nggak benar yang mana gitu. Makanya kita di dalam agama kita juga disarankan bertanya dengan orang yang lebih paham, bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Ya, kalau berkaitan dengan agama, bertanya pada orang yang lebih banyak ilmu agamanya, yang pemahamannya juga benar. Jadi gitu. Makanya perlu kita perhatikan bahwa bab cuci otak atau brainwashing itu pasti ada pengulangan di sini ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, adanya isolasi sosial. Isolasi sosial. Kalau kita melihat pergerakan-pergerakan terorisme ya, itu biasanya orang yang menjadi korban yang masuk ke dalam golongan tersebut itu akses komunikasinya akan dibatasi. Dan dia juga akan membatasi dirinya. Karena apa? Orang semisal ada orang yang memberikan doktrin yang nggak sesuai, doktrin yang nggak tepat gitu kan, kepada si korban. Agar si korban ini tidak melakukan klarifikasi atas informasi yang dia terima ke dunia luar. Makanya doktrin yang diberikan kepada orang-orang seperti ini adalah biar dia itu mengisolasi diri. Maksudnya dia sangat membatasi berkumpul dengan orang-orang di luar golongannya, di luar kelompoknya. Ini kebanyakan seperti itu. Agar apa? Pemahaman yang sudah diberikan oleh pimpinannya, katanya seperti itu ya. Pemahaman atau ideologi yang sudah ditanamkan oleh pimpinannya itu tidak diklarifikasi oleh orang yang menerima atau korban tersebut. Kebanyakan selalu seperti itu. Makanya kalau kita melihat di berita, kebanyakan orang-orang yang menjadi teroris itu yang pertama bisa jadi tempat tinggalnya berpindah-pindah, ya. Dia sangat membatasi hubungan dengan sosial. Itu menjadi ciri-ciri yang bisa mudah kita kenali, ya. Jadi isolasi sosial. Dia sangat membatasi dirinya berhubungan dengan dunia luar. Dia hanya mau berinteraksi dengan kelompoknya saja.
Berikutnya yang ketiga adalah figur otoritas. Jadi cara paling mudah untuk menanamkan sebuah ideologi atau sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah sugesti, itu disampaikan oleh orang atau sosok yang punya otoritas. Contoh semisal, doktrin-doktrin tentang jihad, ya, itu biasanya disampaikan oleh ustadz-ustadz yang pemahamannya menyimpang. Contoh seperti itu, ya. Nah, orang awam, ya, mungkin secara dohir, secara penampilan dia menilai, wow, pakai gamis, pakai jubah gitu, atau mungkin pakai surban, pakai imamah. Ini adalah orang yang berilmu gitu. Nah, oh ini seorang ustadz. Nah, kebanyakan kalau orang awam sudah menilai seperti itu, ini juga bisa menjadi pintu pembuka bahwa dirinya akan menjadi lebih mudah dipengaruhi. Karena figur otoritas itu ketika memberikan sebuah informasi, itu menjadi lebih mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ya, makanya kalau kita lihat di TV, biasanya yang menyampaikan iklan, ya, di iklan menyampaikan produknya, memberitahu bahwa produk ini bagus dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang cukup dikenal sebagai influencer, sebagai seorang artis misalnya. Nah, tugasnya itu apa sih? Biar orang terpengaruhi. Karena bawah sadar kita akan mengatakan, oh dia aja pakai kok. Ya gitu, ada pemikiran seperti itu. Makanya ketika informasi atau ide atau gagasan atau ideologi ini disampaikan oleh orang yang memiliki otoritas, ya, orang jadi lebih patuh, gampang untuk nurut. Nah, yang terakhir adalah reward and punishment. Ini sudah sedikit saya sampaikan di awal bahwa reward itu tidak selalu berupa langsung diberikan, bisa juga berupa iming-iming. Ya. Nah, punishment juga nggak bisa semata-mata langsung diberikan langsung nggak, tapi bisa juga dalam berupa ancaman. Kalau kamu melakukan ini, kamu dapat ini. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu bisa seperti ini. Mau ditakut-takuti, diancam seperti itu. Sehingga orangnya merasa terancam atau mungkin orangnya bisa merasa termotivasi ketika mendapatkan hal tersebut. Nah, ini adalah kaedah yang paling sering digunakan di dalam kegiatan pemrograman pikiran, dalam kegiatan brainwashing ataupun cuci otak. Jadi pengulangan, isolasi sosial, figur otoritas, dan juga reward and punishment. Oke, kalau teman-teman punya pertanyaan bisa disimpan, nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan ini yang terakhir, apa aja yang perlu dihindari? Karena kita sesama muslim, eh, sejauh yang saya pahami ya, kalau dari cerita teman-teman saya juga yang dulunya pernah masuk ke dalam ajaran yang menyimpang, yang dikenal dengan khawarij ya, pemahaman yang memberontak, yang mudah mengkafirkan sesama muslimnya, itu saya mendapatkan beberapa informasi, beberapa nasihat, ini yang baiknya perlu kita hindari. Yang pertama adalah pengajian yang bersifat tertutup dan sembunyi-sembunyi. Oke, jadi banyak pergerakan dari pemikiran-pemikiran radikal itu pergerakannya underground, kayak bawah tanah gitu. Jadi bikin kajian tuh kayak di kontrakan, di kos-kosan, proses rekrutmen juga sembunyi-sembunyi seperti itu. Nah, sedangkan kalau kalau kajian itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu pasti banyak yang nggak benernya, banyak nggak benernya. Ya. Kalau kita ingin kajian ya datang ke masjid, gitu kan, dilihat oleh banyak orang, dihadiri oleh banyak orang gitu. Ya. Yang berikutnya adalah kita perlu menghindari pengajian yang berisi caci maki terhadap pemerintah. Ya. Karena apa? Agama kita itu memberikan petunjuk bagi kita agar taat kepada pemimpin. Kalaupun kita nggak suka dengan pemimpin, yang pertama bisa didoakan, yang kedua dinasehati. Karena caci maki kita terhadap pemimpin, entah itu di kantor, entah itu pemimpin di suatu wilayah atau suatu negara, itu cacian itu tidak akan mengubah apapun, teman-teman. Ya, makanya di dalam bab pemerintahan Islam pun juga mengatur gitu loh. Kita perlu bersyukur bahwa Islam ini sudah mengatur begitu lengkap, mulai dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar semuanya ada gitu loh. Ya. Jadi karena kebanyakan orang yang menganggap bahwa wah,
pemerintah ini antek-antek dajjal gitu. Halal darahnya, boleh dibunuh, tauhid gitu. Ini pemahaman dari mana gitu loh. Makanya kita perlu perlu mewaspadai, perlu perlu eh, menghindari jika kajian-kajian yang diikuti itu berisi hal seperti ini gitu loh. Karena ini juga bertentangan dengan syariat kita. Karena apa? Kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, kepada pemimpin, eh, kepada presiden, kepada kepala negara, kepada pemerintah daerah atau apapun itu, ya kan? Semisal contoh ada larangan untuk mudik, ya sudah kita di rumah aja. Semisal seperti itu ya. Jadi eh, ini yang diajarkan oleh agama kita gitu loh. Jadi kalau ada kajian yang berisi tentang ujaran kebencian ya, caci maki gitu loh. Makanya orang-orang yang sudah masuk ke dalam kelompok seperti ini, pikiran logisnya udah menurun gitu loh. Dia nggak bisa berpikir secara logis gitu loh. Padahal menghina sesama muslim aja nggak boleh. Ya. Kalau kita mau mengambil sebuah pembelajaran yang luar biasa, bagaimana ketika Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk menasehati, mendakwai Fir'aun yang begitu luar biasa kesesatannya. Apakah pemimpin kita seperti Fir'aun? Jelas tidak gitu loh. Ya kan? Orang seperti Fir'aun aja Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahkan secara halus, secara lembut gitu loh. Lah kita ini siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, mencaci pemerintah kita. Islam tidak mengajarkan seperti itu teman-teman sekalian ya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, pengajian yang hanya membahas bab jihad saja. Ya, dikit-dikit jihad apapun. Nah, ini juga perlu diwaspadai dan dihindari. Ingat, jihad itu adalah ibadah dan ibadah itu ada hukumnya, ada fikihnya dan itu semua sudah dibahas detail dalam agama kita, ya. Dalam yang pernah saya tahu juga, seorang suami yang bekerja, yang mencari nafkah untuk keluarganya di jalan yang diridhoi Allah, mencari rezeki yang halal, itu pun juga insya Allah termasuk jihad gitu loh. Ya, seorang ibu yang melahirkan anaknya, proses melahirkan itu juga termasuk jihad. Jadi banyak banyak jihad. Jadi jihad itu nggak selalu berhubungan dengan perang gitu. Apalagi di zaman sekarang, negara kita ini negara damai teman-teman semuanya. Sudah damai gitu. Walaupun mungkin ada beberapa ya ada tapi negara kita tuh insya Allah negara yang damai. Ya, kalau kita menginginkan eh, pemimpin yang adil, yang bijaksana, itu semuanya akan kembali sama kita terlebih dahulu. Gitu ya. Yang berikutnya, pengajian yang isinya bermudah-mudahan dalam mengkafirkan sesama muslim atau takfiri, yang istilah yang sering kita kenal takfiri, mudah mengkafir-kafirkan gitu. Jadi ini pun juga sebaiknya dihindari ya. Wah, si ini kafir, si itu kafir. Sebenarnya menuduh seorang muslim kafir itu aja nggak boleh ya. Dia sudah kafir, dia sudah murtad. Itu bukan porsi kita. Bukan porsi kita untuk melabeli orang seperti itu. Makanya kita juga perlu berhati-hati ketika kita bertemu dengan orang, terlebih lagi di media sosial, itu banyak ya. Wah, si A ini kafir, si A ini, si B ini udah murtad dari Islam seperti ini. Kalau secara perilakunya mengindikasikan dia keluar dari Islam itu mungkin ya, tapi bukan bukan porsi kita untuk menjatuhi sebuah hukum bahwa dia sudah kafir, pelaku dosa besar itu kafir. Itu bukan porsi kita, ya. Makanya kalau kita eh, melihat pemahaman seperti ini, itu sebenarnya bukan bukan hal yang baru. Karena di masa sahabat di masa pemerintahannya di pemimpinannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu juga beliau dibunuh oleh seorang Khawarij, ya kan? Pemikirannya salah. Yang membunuh Ali, sahabat Ali itu adalah orang yang faham Al-Qur'an. Orang yang hafal Al-Qur'an. Ya. Jadi makanya di awal juga saya sampaikan, Al-Quran dan As-Sunnah itu nggak ada cacat di dalamnya. Yang cacat itu pemikirannya, pemahamannya. Gitu. Makanya kita perlu selektif dalam
dalam memilih pengajian-pengajian yang kita ikuti, teman-teman semua. Baik, jadi ini 4 poin yang perlu kita hindari, selebihnya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Mas Al. Baik, alhamdulillah. Ya, Mas Idrus, gimana ya kalau misalkan di lingkungan kita tuh ada yang amit-amit ya, yang sudah terpapar paham radikal seperti ini. Terus cara kita untuk meresponnya tuh bagaimana, Mas? Oke, ini ada saya perlu cerita juga nih. Keluarga saya pun ada yang terpapar oleh pemikiran seperti ini. Sampai saat ini qadarullah Allah belum memberikan saya jalan untuk bisa bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Jadi ini cukup memprihatinkan juga karena ketika ibunya saudara saya ini meninggal, ketika ayahnya juga meninggal, itu dia tidak hadir gitu dan dia sangat membatasi diri berhubungan dengan dunia luar. Yang sebelumnya saudara saya ini seorang dapat dikatakan seorang yang pintar, seorang yang cerdas. Saudara saya ini lulus S3 dari S1, S2, S3 itu selalu cum laude, nilai yang terbaik ya, nilai yang terbaik dan juga tepat waktu. Selesai kuliahnya selalu tepat waktu. Nah, ketika dia menikah, pemahamannya mulai berubah. Jadi pemahaman yang menyimpang ini datang dari keluarganya si istri. Sampai setelah dia menikah, dia pindah ke Jakarta, terus udah putus kontak. Dan semua orang atau semua keluarga yang di luar kelompoknya dia, itu nggak bisa masuk. Maksudnya nggak bisa melakukan interaksi sama saudara saya ini. Bahkan saya pun juga nggak bisa. Itu teman-teman. Jadi bagaimana cara kita ketika kita bertemu dengan orang seperti ini? Ya, memang susah. Memang susah karena apa? Doktrin yang sudah diberikan tuh cukup menancap, cukup masuk ke dalam pikiran bawah sadar dia. Makanya pendekatan yang dilakukan pun juga perlu pendekatan yang sangat persuasif. Kalau saya pribadi memang saya belum terjun langsung untuk bertemu dengan orang-orang yang seperti ini gitu. Semoga Allah mudahkan saya dan berikan saya kesempatan untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang mungkin sudah terkontaminasi pikirannya oleh faham-faham yang menyimpang seperti ini. Kira-kira gitu, Mas Al. Baik, Mas. Nah, kalau masalah teroris ini kan ya, radikalisme itu suatu ideologi, pemahaman pemikiran gitu. Dan kita pun nggak bisa menilai seseorang ini radikal atau enggak tuh dari penampilan aja gitu kan ya. Betul. Karena ya biasanya kan masyarakat mengeneralisir, oh yang celananya cungklang nih radikal, yang pakai berjenggot nih radikal, yang pakai cadar nih radikal, ada yang bilang kayak gitu. Sedangkan ya nggak tentu juga, nggak pasti kayak gitu ya Mas ya. Iya Nah, terus betul. gimana Makanya nih caranya kita biar apa ya, bisa memahami atau mengetahui ya bahwa orang ini sudah memiliki pemahaman yang salah, itu ciri-cirinya gimana Mas? dari Kalau nggak dari ya oke. penampilannya. Sudah saya sampaikan tadi Mas Al bahwa Oh ya, pemahaman yang keliru itu bisa kita lihat dari perilakunya. oh perilakunya. Dari perilakunya. Contoh semisal, kalau kita aktif di sosial media di Instagram, itu kan banyak akun-akun yang fake ya. Maksudnya orang-orang seperti itu pun juga nggak berani menampakkan dirinya kok. Kebanyakan seperti itu. Dia pakai akun-akun palsu ya kan untuk mengcounter akun-akun dakwah. Iya. Kebanyakan seperti itu. Dia bersembunyi di balik akun yang palsu seperti itu. Jadi kita bisa mengamati dari komentar-komentar yang disampaikannya. Iya. Gitu. Oh ya, oke. Jadi
Kalau misalkan orang yang radikal ini berarti tercermin dari perilakunya juga ya. Misalkan dia di Pasti dari komen perilakunya, ya, bukan dari komentar di penampilannya. iya benar. Pasti dari perilakunya. Komentar di sosmednya sering mengkafir-kafirkan orang lain, mengkafir-kafirkan pemimpin dan segala macamnya mungkin ya Mas ya. Betul. Oke. Ini ada beberapa yang masuk Iya, di chat ya Mas Al ya. chat. Oke. Nah, ini yang pertama nih dari Pak Sabit Banjarmasin. Hasil survei Mas Idrus, adakah jurnal penelitian mengenai terorisme? Sejak kapan terorisme itu muncul dan kenapa korbannya kebanyakan remaja? Oke. Karena gini, kalau kita melihat fenomena hijrah itu memang banyak terjadi di kalangan milenial, ya kan? Fenomena hijrah itu. Kenapa kok korbannya itu adalah remaja? Karena kita tahu bahwa keadaan emosi remaja itu lebih labil, ya. Jadi mudah Ya. terombang-ambing. Hmm. Ini yang dimanfaatkan sebenarnya. Jadi kalau coba saya baca lagi. Hasil survei apakah jurnal penelitian? Kalau jurnal penelitian tentang terorisme saya belum mencari, Pak. Tapi kalau yang berhubungan dengan brainwashing, dengan cuci otak Hmm. itu memang sudah ada dan banyak gitu loh. Kalau kalau korban kebanyakan remaja karena keadaan emosi yang masih labil. Pasti yang diserang adalah orang-orang atau anak-anak yang labil. Contoh semisal gini, anak remaja yang mengenal pacaran semisal, putus cinta, patah hati, ya kan, itu emosinya kan pasti kacau. Dan biasanya ini yang ditunggangi, yang pertama. Atau mungkin remaja yang eh, di dalam keluarganya pola asuhnya kurang baik. Anak-anak remaja yang broken home, ya, itu juga menjadi sasaran. Dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang pintar itu juga bisa ditunggangi. Orang-orang yang sudah matang pun juga bisa ditunggangi. Balik lagi, yang ditunggangi adalah keyakinan soalnya. Sedangkan orang pintar itu ketika disentuh keyakinannya, itu juga bisa 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 mengubah keadaan seseorang tersebut. Hmm. Baik. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bandar Tuyul. Ini siapa ya? Namanya nggak pakai nama asli, mungkin boleh diganti namanya. Mas, jika sudah ada yang terpengaruh sama hal demikian, maka apa yang harus dilakukan, Mas, katanya? Oke. Kalau Maka hal gini. demikian, ya biasanya terjadi karena apa, Mas? Oke, baik. Yang pertama perlu dilakukan adalah keluar dari kelompok tersebut dulu. Ya. Makanya salah satu hal yang dilakukan oleh kelompok seperti ini adalah mereka akan mengisolasi diri. Maka satu hal yang perlu dilakukan adalah dia harus keluar dulu dari kelompok tersebut. Yang berikutnya baru mencari guru yang pemahaman agamanya lurus, yang akidahnya benar, yang pemahaman agamanya bagus. Baru seperti itu. Jadi hal pertama dia harus membatasi kontak terhadap kelompok-kelompok yang membawa dia terhadap pemahaman yang keliru. Ini dulu yang dilakukan. Baik, Mas, ini ada yang mau curhat, Mas Gifari. Monggo Mas Gifari mungkin bisa di-unmute ya. Ada yang mau Oke, disampaikan silakan, mungkin. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. kedengeran, alhamdulillah. Tadi saya agak bingung. Jadi gini Mas, Ya, saya alhamdulillah udah banyak baca, bukan baca sih, denger dari Mas saya sendiri karena emang Mas hipnoterapi kan ya. iya. Karena saya juga nggak pernah ketemu sama orang hipnoterapi sebenarnya. Mungkin siapa tuh yang pesulap terkenal tuh yang ada di Romi apa? Rafael. Itu paling itu. Ah, Nah, tadi saya ada dengar kata cuci otak, terusan teroris, tapi mm-mm. mungkin kita jarang bahas dalang teroris. Tapi kita bisa tahu, saya yakin bisa tahu kita motifnya. Jadi gini Mas, saya curhat aja nih ya. Boleh, boleh. Karena ini benar karena jujur aja seminar ini saya udah tunggu-tunggu beberapa hari yang lalu, itu dari Bekasi Communication Center kalau nggak salah. Oke. Nah, saya dapat dari situ. Sampai saya mengeluarkan tulisan dan itu terinspirasi dari seminar hari ini gitu sebenarnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, mungkin saya udah nyebar, mungkin ada yang nggak sampai. Tapi intinya itu adalah pertanyaan, siapa dalang teroris, siapa yang sebenarnya teroris, dan siapa yang merupakan korban terornya.
Nah, karena kalau saya perhatikan dari setiap kejadian teror yang ada, justru benar-benar yang namanya ke teroris itu sendiri yang kemarin masuk ke Mabes Polri, korbannya justru banyak meskipun cuman dia yang ditembak kan, ternyata di belakang itu banyak. Saya bisa jelaskan. Jadi gini, beberapa waktu lalu saya coba bongkar-bongkar, ada orang curhat sama saya. Saya pakai cadar, kenapa saya dituduh teroris? Ada yang dilempar batu. Saya pikir itu bohong, ya kan. Akhirnya saya cek di internet. Ternyata itu udah masuk ke media kredibel. Kumparan.com. Ada seorang Kumparan kalau nggak salah. Ada seorang perempuan itu diteriakin teroris, dilempar botol atau segala macam, itu bisa, nanti bisa dicek. Nah, yang yang jadi persoalan di sini adalah ketika orang dikatakan teroris gitu kan secara moral itu kan nggak benar, secara hukum juga nggak benar. Tapi kenapa sampai ada perkataan seperti itu? Ternyata pas saya teliti, hampir setiap kejadian teror itu narasi-narasi dimanapun kita harus mewaspadai orang bercadar. Satu, kita harus menguasai orang yang sekian. Padahal kan belum tentu yang namanya pakaian-pakaian yang seperti itu adalah yang seperti Mas tadi bilang kan. Betul. Betul kan? Itu udah kita sepakat atas itu. Karena kita nggak masalah kalau memang harus dideteksi bom sebelum mereka masuk. Emang maklum karena emang kondisinya seperti itu. Ya kan, kita bisa ngedeteksi bom atau segala macam ke mereka sebelum untuk mengamankan keadaan. Nah, narasi-narasi yang kayak gini tuh terus terjadi. Seperti narasi, saya agak bukan sakit hati, saya agak resah ketika dikatakan radikalisme. Islam radikalisme seperti ini. Itu salah. Saya katakan salah fatal. Kenapa? Radikal itu kan root, akar. Seolah-olah kalau yang namanya radikal itu adalah membunuh. Padahal paling akar dari ajaran Nabi Muhammad itu adalah menjadi rahmat semesta alam. Jadi kalau yang namanya teroris membunuh itu bukan radikal, tapi itu emang salah gitu. Itu emang salah. Ya kan? Jadi mohon jangan-jangan teroris ini emang sengaja mengajak kita benci sama bangsa kita sendiri hanya karena pakaiannya ditiru teroris. Contoh kayak mbak-mbak tadi dikatain teroris, ya kan? Dilemparin. Yang jadi masalah, otoritas tidak pernah melindungi itu. Seolah-olah saya nggak bilang membiarkan, tapi nggak ada yang kita nggak boleh ngatain teroris kepada saudara kita. Nggak ada, hampir nggak ada kata-kata seperti itu. Terjadilah seperti itu. Akhirnya yang jadi korban teror itu adalah orang-orang yang pakai cadar segala macam gitu kan. Dari itu yang jadi masalah. Nah, jadi yang pertama yang saya jadi karena satu orang korban, teroris itu hanya masukkan kepada Mabes Polri ditembak, tapi yang jadi korbannya sebenarnya adalah orang-orang yang bercadar segala macam. Betul. Itu satu. Mungkin saya kan karena mereka bodoh lah, teroris itu bodoh, bawa senjata jelek apa segala macam, bener nggak? Ya kan? Tapi saya rasa yang lebih bodoh lagi dari itu adalah ketika kita dicuci otaknya untuk membenci bangsa sendiri hanya karena pakaian kita ditiru. Itu yang saya ini. Jadi kita membenci bangsa kita, justru yang dicuci otaknya untuk membenci orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang berpakaian seperti itu. Aturannya kita kan simpati. Misalnya contoh, ada orang bawa bendera merah putih ngebom. Apa mungkin kita benci orang orang pakai baju merah itu? Pasti kita akan keluar. Nih loh, bendera merah putih. Ini bukan teror. Harusnya kita keluar juga setiap kali ada cadar ini bukan teroris. Tapi masalahnya narasinya beda. Itu teroris. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi sebenarnya jadi korban itu. Karena kan udah berkali-kali. Nggak mungkin dalang teroris nggak tahu kalau itu adalah kan itu ngerugiin dia sendiri. Akhirnya dia kalau ngomong ngebom kan mikir-mikir juga, gue kalau pakai cadar bakal bakal dikenalin nih gue teroris. Karena udah berkali-kali seperti itu. Ya, seperti itu Mas. Oke, baik. Terima kasih sharingnya Mas Gifari. Memang itu ya. Jadi makanya ini saya juga prihatin ketika justru yang mengatakan yang bercadar, yang berjenggot, yang celananya cingkrang, itu wajib atau mungkin harus diwaspadai. Yang mengatakan sendiri itu adalah orang-orang Muslim juga, bahkan dai atau mungkin kiai. Dan bagi saya ini satu hal yang sangat memprihatinkan gitu loh. Bagaimana mungkin sunnah atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu
dicela gitu loh. Makanya kalau kita sudah melihat hal seperti ini, terlepas dia lulusan dari mana, dia jenjang pendidikan agama sampai apa, itu belum bisa dijadikan patokan bahwa pemahaman agamanya itu lurus. Ya, makanya beragama itu juga perlu menggunakan akal gitu loh. Kalau kita melihat hal seperti itu kan berkaitan dengan agama kita gitu loh. Kalau dia mengatakan oh yang bercadar, yang celananya cingkrang itu teroris, sedangkan yang mengatakan hal tersebut adalah seorang muslim, orang muslim, ya. Yang kita waspadalah pemahamannya gitu loh. Dari mana datangnya pemahaman seperti itu? Sedangkan Rasulullah sendiri yang menyampaikan hal tersebut gitu kan. Agamanya dibawa oleh Rasul kita. Bagaimana mungkin seorang manusia mengatakan bahwa hal itu salah gitu loh. Hal itu nggak benar. Makanya ini perlu kita waspadai juga. Baik, ini ada pertanyaan juga. Mas Idrus, apakah dengan berempati dengan hal menyedihkan yang bikin kita ternyuh, cihui gitu dapat membuat kita tercuci otak? Intinya gini, kalau kita sedih, kita terenyuh, kita empati, yang bermain di situ adalah emosinya. Makanya ketika emosi seseorang cenderung lebih tinggi dibandingkan dari logikanya, maka yang terjadi adalah orang menjadi lebih mudah untuk dipengaruhi. Prinsipnya itu aja. Orang mau dipengaruhi atau lebih mudah dipengaruhi ketika emosinya lebih tinggi dibandingkan logikanya. Mau itu emosi itu perasaan ya, rasa, bukan sekedar marah. Jadi sedih, bahagia, cemas, bingung, marah, itu adalah emosi. Jadi kalau kita mau memengaruhi atau mungkin kita dipengaruhi oleh siapapun, maka pintu pertamanya yang disentuh adalah emosinya digedein. Ya, mau itu bahagia, sedih, senang, bingung, marah, apapun itu, pasti emosinya dulu yang disentuh. Gitu. Gitu. Iya Mas. Yuk. Kalau saya kan akhir-akhir ini kemarin lihat tuh riset dulu ya tentang di YouTube tentang teroris. Nah ternyata ada yang menarik, wawancara bersama Ali Imron, ya, terpidana kasus terorisme bom Bali ya. Nah, bahkan beliau mengeluarkan statement bahwa bagi beliau itu hanya butuh waktu 2 jam untuk membuat seseorang menjadi seorang teroris dan bahkan siap melakukan bom bunuh diri. Apakah memang secepat itu proses melakukan brainwashing dan mempengaruhi seseorang hingga siap untuk melakukan bom bunuh diri itu, Mas? Oke. Masuknya sebuah pemahaman kepada kepala setiap orang itu kebanyakan beda-beda, Mas Al. Ya, itu kan tergantung dari kemampuan kognitif atau berpikir dari setiap orang. Mungkin itu berlaku pada orang tersebut ya, tapi mungkin nggak berlaku juga bagi orang lain. Karena yang namanya pemahaman untuk menjadi sebuah keyakinan itu mengalami proses berpikir yang cukup panjang gitu kan. Iya. Nah, intinya gitu. Jadi setiap orang bisa aja mungkin bisa lebih cepat atau mungkin bisa lebih lama gitu loh. Tergantung orang yang memberikan doktrin atau pemahaman tersebut. Tergantung itu biasanya. Contoh semisal gini. Dari beberapa pola komunikasi yang pernah saya pelajari ya, ada yang namanya meta model, ada yang namanya slate of mouth. Nah, pola-pola bahasa ini yang memang digunakan untuk mendekonstruksi suatu belief, suatu keyakinan. Jadi kalau kita mau mengubah keyakinan orang lain, itu nggak semata-mata hanya dengan statement, tapi dengan pertanyaan aja bisa. Contoh semisal gini dengan pertanyaan, semisal aku tanya sama Mas Al nih, Mas Al yakin nggak kalau ibadahnya diterima? Nggak yakin, Mas. Nggak yakin ya, berarti masih ada kemungkinan selama ini sholatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima, zikirnya nggak diterima. Ada kemungkinan seperti itu nggak? Ada kemungkinan seperti itu. Ada kan seperti itu? Ada. Nah, Mas Al yakin nggak bisa masuk surga? Belum. Belum yakin kan? Belum tentu loh. Yeah. Nah, kalau semisal ada cara yang paling mudah, paling cepat agar Mas Al bisa masuk surga, Mas Al mau nggak? Dijamin nih surganya. Apa itu, Mas? Nah, orang kan jadi pengen tahu, Mas Al sini juga pengen tahu gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Keyakinan yang ada itu dirontokkan terlebih dahulu, dihancurkan terlebih dahulu gitu loh. Baru itu disisipi oleh ide-ide baru. Jadi mengubah keyakinan orang itu nggak semata-mata dengan suatu informasi, tapi keyakinan yang ada itu dihancurkan dulu juga bisa.
Nah, cara menghancurkan keyakinan adalah dengan ditanya seperti tadi gitu kan. Karena ya kita pasti beribadah dan kita nggak pernah tahu apakah ibadah kita diterima. Makanya ketika itu dipertanyakan, yakin nggak kalau ibadahnya pasti diterima? Ya nggak juga gitu kan. Enggak juga. Nggak Iya. tahu juga gitu. Karena itu suatu hal yang gaib dan kita nggak tahu gitu kan. Makanya ketika itu dipertanyakan, orang jadi goyah gitu. Iya juga ya, benar juga ya. Bisa jadi selama ini ibadahku nggak diterima gitu. Terus gimana caranya biar bisa diterima ibadahnya? Nah ini shortcutnya. Oh, Gitu biasanya. Pola yang dipakai gitu. Jadi keyakinan yang ada itu dihancurkan dulu atau dirontokkan terlebih dahulu baru disisipi dengan pemahaman-pemahaman yang baru. Gitu. berarti mungkin bisa dipastikan nggak atau gimana ya? Para pelaku brainwashing ini apakah dia sebelumnya mempelajari hipnosis kah atau NLP gitu? Untuk bisa melakukan brainwashing atau nggak harus? Oke. Kalau dikatakan apakah mereka secara khusus belajar hipnosis, belajar NLP, mungkin tidak. Tapi yang mereka lakukan itu berhubungan dengan hipnosis dan juga NLP. Oh, oke. Gitu. Dan untuk kita nih Mas sebagai orang yang awam, apakah kita bisa membentengi ya? Ataukah si brainwashing ini bisa dilakukan secara paksa meskipun kita sudah membentengi dan ini bisa dilakukan benar-benar secara paksa tanpa kita sadari dan tanpa di luar kekuasaan kita gitu. Oke. Yang namanya proses brainwashing itu banyak ditempuh dengan banyak cara ya. Bisa dipaksa, bisa secara halus gitu. Intinya gini, kalau kita kembali pada pembahasan yang sudah disampaikan di awal tadi, intinya pikiran sadar itu harus dilemahkan gitu loh. Contoh semisal konsep brainwashing itu juga terjadi di kepolisian dan tentara loh, Al. Iya loh, konsep senioritas, ya pembentukan perilaku itu kan terbentuk secara conditioning, benar-benar dikondisikan. Apakah itu brainwashing? Brainwashing. Buktinya apa? Perilakunya berubah kok. Kalau kita melihat orang sebelum masuk ke di kepolisian dan sesudah dia masuk di kepolisian, perilakunya pasti berubah. Cara berjalannya berubah, cara dia ngeliat orang berubah. Di TNI pun juga sama. Di pasukan khusus juga sama. Ada konsep brainwash sebenarnya di situ. Karena apa? Tujuannya adalah perilakunya berubah. Untuk menjadi seorang prajurit itu harus punya sikap dan mental seperti ini. Harus punya fisik seperti ini. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang loh. Kalau kita melihat pendidikan di kepolisian berapa lama? Pendidikan di tentara berapa lama? Nah itu sebenarnya konsepnya berlaku juga di situ. Cuma itu digunakan dalam hal yang benar, hal yang bermanfaat gitu Al. Oke. Gitu. Iya, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari Bang Obi. Adakah cara memblokir hal brainwash? Cara untuk memblokir hal brainwash-nya ini gimana, Mas? Karena kegiatan brainwash itu hampir dikatakan nyaris selalu terjadi ya, teman-teman. Jadi makanya kita perlu mewaspadai, perlu menyadari bahwa kegiatan brainwash itu identik dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Ketika itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada iming-iming ini, ditakut-takutin itu, ya, maka kita perlu menghadirkan kesadaran kita bahwa ini ada indikasi bahwa, wah aku sedang di brainwash nih, aku sedang dipengaruhi nih. Ini gitu. Simpelnya benteng pertahanan kita adalah dengan bertanya, ya. Sebelum informasi itu masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita tanyakan, ini bener nggak? Ini sesuai nggak? Kira-kira gitu Mas Al ya. Berarti kita perlu berpikir kritis ya Mas ya? Berpikir kritis. Dalam menerima informasi apapun itu yang baik yang dibalut dengan agama atau dibalut dengan keyakinan tertentu, kita perlu mengkritisinya terlebih dahulu gitu ya. Ya. Gitu. Baik teman-teman, ada pertanyaan lain? Oke. Mungkin bisa kita cukupkan Mas Al ya. Nanti insya Allah bisa kita sambung lagi di pertemuan yang lain ya teman-teman semuanya. Dan semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat untuk diri kita khususnya dan untuk orang-orang yang berada di sekitar kita pada umumnya. Jadi apa yang sudah teman-teman pelajari saat ini, yang sudah kita pelajari bersama,
bisa disampaikan ke orang-orang terdekat, orang-orang yang dicintai. Jadi benteng pertama agar kita tidak terpapar oleh pemahaman-pemahaman yang keliru seperti ini adalah dengan memilih pergaulan yang pertama. Kita perlu selektif dalam bergaul dengan siapa kita bergaul. Yang kedua, kita bertanya pada orang yang lebih ahli dalam hal apapun, ya. Semisal hal otomotif ya kita tanya sama orang yang ahli di bidang otomotif. Kalau semisal berurusan dengan agama ya tanya pada orang-orang, pada ustadz yang pemahaman agamanya lurus, yang akidahnya lurus, biar nggak salah diri kita. Jadi ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silakan dihandle Mas Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materinya sudah selesai.